Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi. Sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini nanti kita akan belajar bahan pembuat benda ya, masih tema 3 subtema 1 ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahan pembuat benda yaitu dari kayu ya, masih ingat? Iya, kayu apa coba Boy kamu tanya? Kayu gelondongan yang sudah ditebang namanya apa? Iya, log atau kayu gelondongan. Nah, pada pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas bahan pembuat benda yang berasal dari logam, kemudian plastik, kemudian logam ya, terus kaca, kertas, dan juga karet. Oke, yang pertama benda-benda dari kertas ya. Di sekitar kita ada benda-benda yang terbuat dari kertas, banyak sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar tersebut ya. Contoh benda yang terbuat dari kertas bisa buku, koran, tisu, terus kardus, amplop, kotak tisu, kemudian kotak susu, map, kalender, uang, kemudian tiket. Nah, benda-benda yang terbuat dari kertas memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Kelebihannya, benda yang terbuat dari kertas itu ringan ya, kemudian dapat menyerap tinta atau dapat menyerap air, dan mudah dilipat ataupun dibentuk. Kemudian kekurangannya, bahan yang terbuat dari kertas itu mudah sekali sobek, terus mudah basah, mudah terbakar, dan juga mudah kotor ya. Kemudian bahan selanjutnya yaitu benda dari kaca. Nah, kaca memiliki sifat kedap air, artinya kaca itu tidak menyerap air ya. Benda yang terbuat dari kaca biasanya tembus cahaya dan tembus pandang. Hal ini membuat benda yang dimasukkan ke dalamnya akan terlihat dari luar ya. Itu adalah salah satu kelebihan dari benda yang terbuat dari kaca ya. Kedap air, tembus cahaya, dan tembus pandang. Dan kekurangannya, kaca itu bersifat mudah pecah jika terkena benturan ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini, merupakan contoh dari benda yang terbuat dari kaca ya. Ada gelas, mangkok, dan juga botol. Selain itu juga, benda yang terbuat dari kaca itu ada kacamata, perabot laboratorium ya untuk praktikum, kemudian akuarium. Nah, yang di rumah punya akuarium salah satu benda yang terbuat dari kaca. Kemudian yang kedua, benda dari logam. Memiliki sifat yang kuat dan dapat dibentuk. Nah, itu adalah kelebihannya ya. Logam itu kelebihannya kuat sifatnya, dapat dibentuk, dan juga menghantarkan panas dengan baik ya. Kemudian tidak mudah dimakan rayap, dan karena sifatnya yang sangat baik dalam menghantarkan panas, logam itu sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alat masak ya. Namun kekurangan dari bahan logam itu adalah mudah berkarat ya anak-anak. Jadi kalau tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama tentunya akan berkarat. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Contoh yang menggunakan bahan logam, panci dan penanak nasi. Kemudian ada apa itu namanya? Penghangat air ya.
Terus selain alat masak, logam juga sering digunakan sebagai kerangka sepeda dan pagar rumah. Nah, logam yang digunakan sebagai kerangka sepeda dan pagar rumah itu biasanya untuk menghambat proses berkarat ya, itu dilakukan pengecatan, dicat. Jadi pagarnya dicat supaya memperlambat proses berkarat ya. Kemudian yang ketiga yaitu benda dari karet. Kelebihannya benda dari karet itu sifatnya elastis atau lentur ya. Kemudian kuat dan juga termasuk bahan yang kedap air atau tidak menyerap air ya. Dan kekurangannya benda dari karet itu mudah terbakar, kemudian tidak tahan lama ya, atau gampang rusak ya. Misalnya contohnya benda yang dari karet itu penghapus, sandal, dan sarung tangan karet. Terus ada lagi itu ban ban sepeda atau ban sepeda motor ya, kemudian bola. Karet juga digunakan untuk membuat benda yang dapat diisi udara, yang contohnya tadi ya, balon dan ban ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang bahan pembuat benda.